Selamat siang, izin melaporkan situasi dan kondisi saat ini Jalan Kemang Utara 9. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di akhir pekan ini. Akhir pekan yang sangat sendu karena Jakarta dikepung banjir. Hari ini saya banyak membaca dan melihat beberapa postingan dari sahabat-sahabat saya. Jakarta luar biasa terkepung banjir. Bertahun-tahun kita tidak mengalami seperti ini gitu ya. Sekarang banjir. Sebagai contoh, daerah Bidakara di belakang Komplek BI yang bertahun-tahun tidak pernah banjir, sekarang kebanjiran. Kemudian tol juga macet parah karena ada beberapa ruas yang kena banjir tergenang. Tadi saya berjalan di daerah Jati Padang, mobil hanya kelihatan atapnya saja di mana-mana. Sebagai anak bangsa saya prihatin, saya ikut merasakan duka bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang terkena dampak banjir parah di Jakarta dan sekitarnya. Sahabat Indonesia, kalau melihat data yang saya baca hari ini, curah hujan memang luar biasa tinggi beberapa hari terakhir ini dalam intensitas yang sangat lama. Tapi kalau kita perbandingkan dengan kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, ini tidak sebesar 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang mengapa banjir mengepung Jakarta kembali? Sudah lama kita tidak mengalami banjir separah ini, sekarang banjiran. Daerah Tebet, sekitar stasiun Tebet, semuanya tergenang. Apa yang terjadi? Aktivitas masyarakat macet total. Dan yang terjadi nanti adalah penyakit akan berkembang di mana-mana. Ini sangat memperhatikan kita semua. Sahabat Indonesia, dalam kondisi seperti ini, saya akhirnya bertanya, hanya satu pertanyaan saya. Anies kemana? Membicarakan masalah Anies Baswedan ini, jujur saya sudah speechless. Hampir tidak ada perbendaharaan kata saya lagi yang bisa menggambarkan itu. Sebagai contoh, kira-kira tanggal 11 Februari tahun 2021, kira-kira sekitar 9 hari yang lalu, saya membuat opini yang sama tentang bagaimana Anies dengan tega karena ego pribadi dia menyetop anggaran untuk normalisasi sungai di Jakarta. Nah, ini akibatnya. Jadi apa yang saya katakan 9 hari yang lalu terbukti hari ini. Sahabat Indonesia, saya tidak habis pikir bagaimana pertimbangan seorang Anies Baswedan menghentikan dana normalisasi yang kita butuhkan. Pertanyaannya begini, apakah dengan normalisasi banjir berkurang? Iya, memang tidak bisa menyelesaikan masalah banjir secara 100% karena bendungan yang di Sukamai, di Ciawi juga belum selesai. Yang seharusnya akhir tahun 2020 agak mundur karena mungkin kena pandemi COVID-19. Sahabat Indonesia, ini sebetulnya adalah momentum terbaik. Yang pertama buat DPRD untuk semakin mengkritisi lagi. Jangan diloloskan rencana sesat dari Anies Baswedan untuk menghentikan dana normalisasi. Ini berbahaya. Akibatnya dilihat sekarang ini. Kemarin hanya fraksi PDIP dan fraksi PSI yang berteriak-teriak. Fraksi yang lain bungkam. Saya nggak tahu dibungkam pakai apa. Tidak mungkin pakai nasi uduk, bukan?
Ini momentum yang terbaik buat anggota DPRD DKI Jakarta untuk bereaksi. Mari bersama-sama rakyat yang peduli dengan banjir, jangan pernah menghentikan program normalisasi sungai. Sahabat Indonesia, momentum ini seharusnya juga bisa dipakai oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah Menteri PUPR yang berkaitan dengan normalisasi sungai. Harus ada daya paksa dari pemerintah pusat untuk meneruskan program normalisasi. Karena apa? Jakarta ini bukan sekedar wewenangnya gubernur, ada presiden di sini. Ini ibu kota negara. Harus ada intervensi dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program yang bisa menyelamatkan rakyat Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, tolong bereaksi. Jangan biarkan Pemda DKI Jakarta melakukan program yang menyengsarakan rakyat. Program normalisasi sungai mutlak terus diteruskan. Dulu ada program membuat sumur resapan. Saya tidak tahu apa kabarnya. Jadi Pak Anies Baswedan, tolong Anda konsentrasi mengurus Jakarta. Anda tidak perlu lagi melakukan pencitraan untuk tahun 2024. Biar saja nanti semesta yang akan mendukung atau tidak mendukung Anda. Tapi tanggung jawab Anda sekarang adalah mengurus rakyat Jakarta dengan baik. Jangan hanya pencitraan, cengengesan. Ini membuat saya muak. Kenapa? Korbannya rakyat. Ini masa pandemi COVID-19 yang seharusnya cuacanya harus banyak, harus ada paparan sinar matahari. Nah, ini kondisi pandemi yang seperti ini, hujan, dingin, itu berbahaya buat penyebaran virus COVID-19. Saya tidak tahu nih, apa dampaknya seminggu atau 2 minggu kemudian terhadap paparan peningkatan laju infeksi virus COVID-19 di Jakarta. Karena semuanya orang mengungsi. Otomatis kalau mengungsi, physical distancing tidak terjaga, sudah pasti. Kebersihan pasti tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal karena kondisi. Dulu ada wacana mau merelokasi orang-orang yang kena dampak banjir ke hotel bintang 3, bintang 4. Halo, kemana program itu? Saya prihatin dengan narasi dari Wakil Pak Anies. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga aneh. Dalam kondisi yang sangat berduka seperti ini, dia mengatakan banjir di Jakarta sekarang tidak sebesar tahun kemarin katanya. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan kita. Saya tidak merasa perlu untuk marah kepada Gubernur Jakarta. Tapi kalau menyangkut masalah keselamatan rakyat Jakarta, saya harus bersuara. Karena apa? Ini terkait dengan arogansi gubernur yang ingin membangun monumen dirinya. Dengan cara apa? Memotong semua program para pendahulunya, termasuk program normalisasi sungai ini. Jadi sahabat Indonesia, opini saya jelas. Saya minta kepada DPRD untuk menghentikan egoisme dari seorang gubernur yang ingin membangun monumen dirinya dengan memotong program-program pendahulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada pemerintah pusat untuk mengintervensi program penanganan banjir di Jakarta. Jangan biarkan otoritas gubernur menyengsarakan rakyatnya. Ini menyangkut PUPR maupun Kementerian Dalam Negeri yang harus menelisik anggaran-anggaran dari APBD daerah. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya berharap banjir ini segera berlalu dan saudara-saudara kita di Jakarta terselamatkan.
Ini memang bukan masalah Jakarta saja, di Bekasi juga terjadi, di Tangerang juga terjadi. Tapi seharusnya ada upaya dari kepala daerah khususnya di Jakarta untuk mengantisipasi. Hujan atau curah hujan yang seperti ini bukan mendadak tiba-tiba. Sudah ada prediksi dari BMKG. Kenapa tidak ada koordinasi? Sudah pasti BMKG memberikan warning kepada semua daerah, termasuk Jakarta. Kok tidak ada antisipasi? Pompa-pompa air kemana? Berfungsi atau tidak? Nah, ini yang membuat saya prihatin. Jangan sampai besok atau besok lusa orang-orangnya Anies Baswedan membuat hoax lagi, seolah-olah Gunung Gede Pangrango pindah ke Kemayoran, atau dibuat Jakarta seolah-olah bebas banjir. Ini hoax yang memuakkan dan tidak cerdas. Mereka mungkin dalam angan-angannya mereka, kita-kita ini buta seperti pendukungnya Pak Anies. Apapun yang dilakukan oleh Anies seolah-olah benar, termasuk memindahkan Gunung Gede Pangrango di ujung Kemayoran sana. Sahabat Indonesia, saya sudah lebih dari 30 tahun di Jakarta. Belum pernah saya melihat Gunung Gede Pangrango dari Kemayoran. Ini hoax yang tidak cerdas. Jangan sampai nanti ada hoax Jakarta bebas banjir lagi. Sahabat Indonesia, demikian opini saya ini. Kita berdoa semoga banjir di Jakarta segera berlalu dan pemerintah pusat bergerak untuk mengintervensi program penanganan banjir di Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share seluruh postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini saya bersuara, saya menyuarakan kebenaran, termasuk mengkritisi Gubernur Jakarta. Terima kasih. Salam damai. Rudi.